Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Bapak Ibu yang telah hadir, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara diseminasi aksi positif calon guru penggerak angkatan 9 di SMA Negeri 1 Solok Selatan dalam bentuk berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Solok Selatan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 1 Solok Selatan. Selanjutnya, Bapak Ibu Majelis Guru beserta Bapak Ibu dari Pegawai Tata Usaha. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Suryani SAG. Kepada Ibu, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat yang dipimpin oleh Ibu Mira Novikasari. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
flora, leburu ombak samudra, menari, menari seluruh hamba. Hai Upik dan Buyung, pewaris negeri, lestarikan budaya, jaga pusaka. Dan warna terukar raganya, tuku tiga sejarah adalah mana. Tuasakan tubuh tali rasa gerak tubuh tinggi, tiada luka dalam, karena pesona satu Nusantara bagi hamba semangat. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya arahan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Nurlantas Asril kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kita hormati, kita muliakan Bapak Ibu Masih Guru, calon guru penggerak angkatan 9 yang dalam proses diklat sampai nanti di bulan April 2024. Pertama-tama kita bersyukur Allah, pada pagi ini kita berkumpul ini dalam rangka acara desinasi aksi positif calon guru penggerak di SMA Selatan yang telah memasuki Pemda PI 2 kemarin, dan sampai akhir berjalan dengan lancar. Salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak Ibu ya, yang kami muliakan, kemarin kami di SMA 6 dalam rangka bimbingan teknis pelaksanaan induksi juga sempat membahas mengenai masalah bagaimana dinamika perkembangan guru sebagai operator pendidikan di dalam kelas. Karena sering saya sampaikan kepada ibu warga, bagaimanapun bagusnya sebuah kurikulum dirancang, bagaimana canggihnya sebuah kurikulum, eksekusinya, actionnya, operasionalnya itu bapak-bapak, ibu-ibu di dalam kelas. Akan perubahan kebiasaan. Saya kumpul data guru di Sumatera Barat, SMA, SMK. Saya bandingkan jumlahnya, beda-beda ibu bahagia. Kalau SMA 5 gurunya lebih banyak daripada kita, SMA 3 lebih banyak daripada kita. Saya lihat kemarin SMA misalnya SMA 2 gurunya 24, kita 34, tapi jumlah kelas mereka kayak kecil dari kita ibu bahagia. Dan kalau kita bagi rasio per murid, banyak mereka berapa pada kita. Tapi kenapa mereka lambat untuk berpacu? Karena memang guru tidak mau berubah, tidak mau berubah kebiasaan nyaman dengan kondisi aman. Yang bukan itu gaji dapat, sertifikasi lancar, hanya itu. Motivasinya itu, tidak ada motivasi untuk perubahan. Dan itu hampir semuanya seperti itu. Maka kita coba mulai dari SMA 1 ini, dan alhamdulillah itu mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Memang agak banyak juga orang ibu terkejut ibu, ya bukan hanya kita di Sulawesi Selatan saja. Balai Besar Guru BPG itu terkejut tuh 14 orang untuk acara guru penggerak. Agak di Sulawesi Selatan cuma 32 orang. SD, SMP, SMA itu yang kita yang 14 kita ibu yang bahagia. Kota Solo SD, SMA, SMK itu hanya 14 orang. Saya bilang sama yang satu. Saya hitung ibu bahagia. Ini memang agak jadi catatan lah bagi orang-orang yang berbicara di bidang itu. Apa artinya? Kita ada keinginan untuk berubah. Walaupun kecil ibu, bagaimana kita setiap hari ada perubahan walaupun kecil.
Jadi bagaimana kita anggaran perubahan itu? Dan pola kita sekarang sudah ditiru bagaimana cara kawan-kawan untuk mengajak untuk menjadi guru penggerak ini, untuk kurikulum merdeka ini. Maka saya juga akan buat semacam aksi nyata dalam waktu dekat ini, karena kita juga ibu akan PKKS 18 November, supaya bisa saya masukkan di platform PLM saya satu mungkin aksi nyata. Tapi aksi nyata saya bagaimana mendorong Bapak Ibu begitu semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya kurikulum merdeka. Kalau tidak ada dorongan dari Ibu, ada ide misalnya begini, menyuburkan budaya malu untuk memotivasi pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP 1. Kan sekarang kalau kita agak merasa bagian kita ikut kan agak kita orang kita asik kan bikin apa, bikin apa namanya Zoom, ada yang kan agak perselisi juga yang dego ini sudah bagus itu. Kan ada ibu yang di awal memang sedikit agak saya tegaskan, sekarang kan enggak. Sekarang yang tidak ikut merasa walaupun mereka sebelum menusaha kepingin ikut. Nah ini kan sudah ada budaya malu. Nah kalau yang tidak ikut kita umumkan di apa di grup kita. Dari itu saja ibu. Dengan ini kan satu aksi ibu namanya. Yang kita ungkapkan secara ilmiah, mungkin dalam bentuk video, bisa kita bagi kepada kawan. Bisa kita hitung ibu tuh. Dari mulai kita guru penggerak, dari mulai kita CPP, pengajar praktik, sampai kita ke pembatik. Baru saya buka sama guru penggerak di apa P3K di Padang Utara ibu tuh saya. Pembatik itu setiap level yang diikuti oleh bapak ibu guru, kalau ibu dapat sertifikat 32 jam. Itu lah gampang ibu bagian. Hanya untuk aktif mungkin 1 jam atau 2 jam di laptop. Kirimnya tadi ibu, tidak butuh biaya aja. Mulai kita dengan sekarang yang lagi kita temukan sekarang apresiasi guru. Anak-anak kita yang lewat suara menang pasti kita coba dulu. Kalau kita rugi gagal kita dalam setiap percobaan, kita tidak rugi, minimal kita punya pengalaman. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, nah, ketika orang berhasil, di situ kita udah kosong turun ya. Jadi mungkin itu kita harapkan dengan kegiatan diseminasi kan baru kan mencoba mengevaluasi kan YP 1 penampil 2 kan itu dong. Di mana sisi lebihnya nanti kita bagi. Nanti aksi nyata ini tolong ibu di PMM kemarin kami bicarakan kemarin dengan waktu kami di SMA 6 itu salah satu bukti karya nyata satu nanti PKKS lihat berapa ya aksi nyata yang sudah dibuat oleh bapak ibu guru di sekolah masing-masing. Kita awal kawan masih coba baca doang. Kita sudah ikut destinasi ini sudah hal yang luar biasa. Jadi terima kasih sekali ibu ya. Mungkin penghargaan dalam bentuk materi tidak mungkin saya siapkan ya, kalau kita bisa kita cari belum kita carikan kalau tidak ya haraplah penghargaan dari yang maha kuasa itu tidak pernah terjadi uangnya. Innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Setiap pekerjaan baik pasti baik balasannya. Kalau sekarang besok saya biar main kuda dunia di akhirat ibu bahagia itu aja ya. Dengan kita bersama kegiatan destinasi ini kita buka acara ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Aidil Fitra SPDI. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan acara diseminasi aksi positif calon guru penggerak angkatan 9 kita pada hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir untuk melaksanakan atau mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak kita BEM Indonesia. Langsung saja kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Sambil berdiri dan Bapak Ibu, sambil berdiri di sini. Terima kasih Bukit atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu dengan semangat pagi sebelum siang ini. Walaupun lapar, walaupun haus, kita tetap semangat. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama sekali pujian syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan atau sudah dijadikan sebagai makhluk terbaik. Bu Malia, kita adalah makhluk yang terbaik. Ditempatkan kita sebagai guru. Menurut Bu Malia, guru itu posisi yang hina atau posisi yang baik, Bu Malia? Kenapa baik, Bu Malia? Guru itu posisi yang baik menurut saya Bapak, karena guru itu merupakan seseorang yang menjadi contoh untuk banyak orang, terutama anak-anak didiknya. Kasih tepuk tangan untuk melihat dulu. Okay. Jadi kita sudah diberikan anugerah Allah menjadi manusia yang terbaik. Kita menjadi contoh bagi anak murid kita. Dan yang terpenting itu adalah apa yang kita lakukan saat ini akan dibalasi oleh Allah sampai hari kiamat, tidak pernah putus-putus. Kemudian salam dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kayaknya penting kita bertakbir bersama-sama ini. Ayo 1, 2, 3 takbir. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi pertama sekali kami mengucapkan selamat datang ya. Selamat datang para guru hebat. Jadi Bu Melia ini hebat, Bu Presiden hebat, Pak Ari hebat, Pak Muara juga hebat. Semuanya hebat pada kegiatan berbagi pemahaman. Berbagi pemahaman. Jadi apa yang sudah kami pahami, apa yang sudah kami pelajari, insya Allah akan kami bagi di sini. Kemudian akan berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Jadi ini kegiatan kita hari ini, kita berbagi pemahaman, pengalaman dalam budaya positif di sekolah. Bukan hanya di sekolah Bapak Ibu, tapi juga di lokal, bahkan di lingkungan masyarakat. Oke, sebelum kita lanjut, supaya kita enjoy ini, kita pakai sprinkling dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri, kita sprinkling dulu. Kita tirukan gerakannya ya.
Ayo kita sama-sama ya. Nah, ini ya. Tangannya dilambaikan Bapak Ibu, dilambaikan. Tangan diputar Bapak Ibu. Ke depan Bapak. Ya. Pegang itu Bapak Ibu. Ayo. Ya. Putar. Ayo sambil nyanyi. Ya. Tangan diputar. Ayo. Keluarkan suaranya Pak Ibu. Ayo Pak Ari, tolong Pak Ari. Semangat Pak. Nampaknya Ustaz. Mulia, ayo mulia. Ayo Bu Mulia, semangat Bu Mulia. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah melakukan yang breaking. Kita sudah putar-putar tangan kita Bapak Ibu. Kemudian sudah kita putar-putar lutut kita Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan saraf-saraf kita semuanya bisa rileks dan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan di awal tadi, kita berbagi pemahaman Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah kami pahami akan kami bagi dengan Bapak Ibu. Ya Bu Mulia. Kami mengikuti kegiatan CGP ini sudah 2 bulan. Tentu ada sesuatu yang baru yang akan kami bagi kepada Bapak Ibu semua. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, silakan baca Ibu Nasyiwa. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, untuk Bapak Ibu, pengalaman apakah yang pernah Anda alami ketika masih sekolah? Ya, oke. Terima kasih Ibu Nazwa. Bapak Ibu, pengalaman apakah yang pernah Anda alami ketika masih sekolah? Jadi ketika kita sekolah dulu ada nggak pengalaman-pengalaman yang kita alami? Tentu jawabannya ada ya Bapak Ibu, Bu Priscil. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu pernah mengalami perilaku positif dari gurunya? Pernah Bapak Ibu? Bu Nasyiwa pernah? Pernah dipuji oleh gurunya? Pernah? Sering Pak. Sering ya? Bagus, terima kasih. Kemudian Bu Malia pernah ditendang oleh bapak gurunya? Atau dipukul pakai kertas gitu atau dilempar? Pernah pakai kapur
Tentu hal yang demikian sangat membekas dalam hati kita Bapak Ibu. Sampai sekarang masih ingat Bapak Ibu. Lanjut ketika. Jadi tujuan kegiatan kita hari ini adalah membagikan pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu satu, bagaimana perubahan paradigma belajar. Ini yang pertama yang akan kita sampaikan Bapak Ibu. Yang kedua, tentang disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga, motivasi berperilaku. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Kemudian setelah kita paham, kita tentu diminta untuk menerapkannya di lingkungan sekolah kita, baik di kelas maupun di sekolah, dan bahkan sampai ke rumah. Oke Bapak Ibu, mari kita takbir lagi Bapak Ibu. Kurang semangat. Ayo, 1, 2, 3, takbir. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu Bapak Ibu, budaya positif merupakan pembiasaan yang baik. Ini budaya positif. Jadi pembiasaan yang baik Bapak Ibu. Kalau seandainya dulu pernah panjat pagar, itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk Bapak Ibu? Berarti itu bukan budaya positif. Atau saat belajar kirim surat cinta kepada temannya, itu budaya positif atau buruk Bapak Ibu? Ya. Jadi tindakan-tindakan atau pembiasaan yang kurang baik. Kemudian belum buktikan. Kemudian pembiasaan yang baik itu mencakup sikap kita Bapak Ibu. Ada nggak yang ketika belajar dulu sama Bapak Ibu gurunya main-main HP di belakang? Pernah ya? Itu berarti kurang baik Bapak Ibu. Itu bukan budaya yang positif. Bahkan main Mobile Legends di belakang. Ada yang main cheat di belakang Bapak Ibu, yang lebih parah lagi Bapak Ibu. Berarti itu bukan budaya yang positif Bapak Ibu. Kemudian baik sikap, perilaku maupun tutur kata Bapak Ibu. Dulu kita pernah salah, pernah terlambat datang ke sekolah, kita dimarahi oleh Bapak Ibu guru kita. Jadi itu bukan budaya positif. Jadi budaya positif ini mencakup gurunya, siswanya, kepala sekolahnya, orang kantinnya, orang tuanya, semuanya. Semuanya menerapkan budaya positif, baik tindakan maupun perkataan. Mungkin dulu pernah kita ketika menyelesaikan permasalahan anak, orang tua ngomel-ngomel sama kita, berarti orang tuanya itu tidak menerapkan budaya yang positif. Kita punya slogan di luar sekolah kita, ada senyum, salam, sapa. Ya, senyum, salam, sapa. Yang tiga itu adalah budaya positif. Baik sikap, kemudian tutur kata dan sekolah yang berpegang pada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang sejak adanya kurikulum Merdeka, patokan kita adalah nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Apa nilai kebajikannya? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu ketika kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan mengatur tingkah laku kita Bapak Ibu. Ya kan? Ketika kita akan yakin malaikat rakib itu ada di kanan, malaikat atid itu ada di kiri. Malaikat rakib mencatat amal baik manusia, malaikat atid mencatat amal buruk manusia. Ketika ada jiwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu, kira-kira termotivasi tidak kita melakukan yang buruk? Tidak kan? Nilai-nilai karakter yang seperti itu yang ditanamkan dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Yang pertama sekali adalah nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu nilai berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, mandiri. Kita mampu berdiri di kaki kita sendiri. Yang keempat, kreatif.
ini sama, baik kita orang Minang, orang Jawa, orang Sunda, kita ini sama Bapak Ibu. Kita ini adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dimanapun kita berada, kita adalah makhluk Tuhan. Dimanapun kita berada, kita adalah warga negara Indonesia. Jadi kita berkepentingan global. Jangan minder. Ketika kita misalnya tamat dari sini, keluar ke sana, kita kuliah di Jakarta, kita aja sama. Jangan minder. Ya, kita sama, punya potensi yang sama, kita sama-sama warga negara Indonesia. Dan ada lagi nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kemudian, apa sih yang dituju dari budaya positif ini Bapak Ibu? Apa yang dituju? Yang pertama yaitu bagaimana paradigma perubahan belajar Bapak Ibu. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, motivasi berperilaku. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama, bertiga. Paradigma perubahan pembelajaran. Mungkin dahulu Bapak Ibu, kita ini belajar mencari saja. Pernah nggak? Kita diajarkan oleh guru, kita dengarkan saja. Kita dengarkan, kita catat. Apa istilahnya itu Bapak Ibu? Ada cara belajar CBSA. Catat buku. Itu paradigma belajar masa lalu itu Bapak Ibu. Ada lagi yang apa lagi istilahnya lain Bu Presiden? Ada CBSA, catat buku sampai habis. Ada lagi nggak istilahnya pelajaran lama itu? Apapun itulah, catat buku sampai habis. Atau keput semalam. Sistem SKS. Sistem keput semalam. Jadi dulu kita belajar ketika ujian itu, ya kita keput aja semalam. Pokoknya satu malam itu tuntas semuanya, selesai semuanya. Kemudian guru dalam lokal mungkin menerapkan metode ceramah-ceramah saja, ya. Jadi ada yang berubah dari paradigma pembelajaran itu, Bapak Ibu, di mana pembelajaran sekarang itu dimaksudkan untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita ini unik, punya perbedaan, punya cara belajar sendiri-sendiri. Ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik. Jadi kita punya cara belajar kita sendiri. Jadi pendidikan sekarang itu disesuaikan dengan minat, kebutuhan, potensi peserta didik. Jadi bagaimana guru itu mampu menerapkan pembelajaran yang merdeka, berpihak kepada murid, artinya adalah menciptakan pembelajaran yang senyaman-nyamannya. Nyaman, senang mak belajar itu. Duduk di lokal tuh betah wak dah. Mendengarkan pernyataan guru itu kita nyaman. Itu Bapak Ibu. Kayaknya sudah mulai kurang fokus. Kita ice breaking lagi Bapak Ibu. Ayo kita permainan lagi. Ya, permainan lagi Bapak Ibu. Berhitung sampai 2. Setiap kali lipatan genapnya ucapkan Allahu Akbar. Ayo kita mulai bertiga. 1. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Ayo 3. Allahu Akbar. 4. Ya, luar biasa sekali. Ayo. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. 7 lagi. 7 lagi. Kemudian 8. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Jadi itu paradigma pembelajaran. Kemudian kita masuk pada yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu identik dengan kepatuhan Bapak Ibu. Kepatuhan. Jadi ada peraturan di sekolah kita patuh, bukan seperti itu. Tapi disiplin positif itu adalah kepatuhan yang bersumber dari diri sendiri. Dari diri sendiri.
dari diri sendiri. Pernah tidak Bapak Ibu sholat? Pernah sholat? Tentu jawabannya pernah ya. Ibu-ibu itu sholat karena neraka atau surga, atau memang karena kepatuhan kita sendiri, atau memang motivasi dari diri kita sendiri? Motivasi dari diri kita sendiri, karena nanti ketika kita sholat itu ada kesenangan, ketenangan dalam batin kita. Itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Artinya kita berbuat itu murni dari hati kita. Kemudian lanjut ketika kemudian motivasi berperilaku. Jadi kita ini berperilaku ada 3 motivasinya Bapak Ibu. Kita berbuat ini tiga alasan kita berbuat. Yang pertama biasanya karena kita takut atau tidak nyaman atau takut dengan hukuman. Bapak Hari kalau tidak pakai helm itu alasannya apa? Karena jerah, Pak. Karena takut ditangkap oleh polisi. Ya, benar sekali. Ya, berarti Pak Hari karena tidak nyaman dan takut karena polisi karena takut dihukum oleh Pak polisi. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Ketika pernah juara 1? Tidak pernah. Juara 2? Pak Hari lagi pernah? Pernah, Pak. Pernah dapat hadiah? Dapat. Kemudian tahun yang akan datangnya termotivasi untuk hadiah atau untuk apa? Hadiah. Untuk hadiah. Karena hadiah. Yang ketiga adalah karena menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Dari 3 motivasi itu yang terbaik itu yang nomor 3. Menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Jangan karena hukuman atau karena imbalan, karena yang 2 yang di atas itu menimbulkan siksa di batin kita. Kalau tidak dapat, maka kita akan kecewa. Ayo lanjut, Bu Tika. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, Bu Liza, silakan baca Bu Liza. Bertahan hidup. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua apa orang? Penguasaan. Iya, itu penguasaan, itu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, Kasih sayang. kasih sayang. Ketika pernah disayangi? Pernah. Itu kebutuhan kita. Ada lagunya Bapak Ibu. Dicintai, mencintai fitrah manusia. Ada lagunya itu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kita ini pengen bebas ya, bebas. Tidak diatur-atur. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kita ini maunya senang. Senang ya Bu Liza. Tidak di malam-malam terus ya Bu Liza. Pokoknya senang, tidak dikekang ya Bu Liza. Kemudian yang 5 itu, kalau seandainya meleset salah satu, tidak terpenuhi salah satu, maka akan terjadi penyimpangan perilaku Bapak Ibu. Misalnya penguasaan kita tidak terpenuhi, maka kita akan menyendiri lagi Bapak Ibu, atau minder, atau bertahan hidup tidak terpenuhi, maka kita akan mencuri lagi, maka akan terjadi penyimpangan perilaku. Lanjut ketika kemudian posisi kontrol. Bapak Ibu, kita tentu punya murid lah Bapak Ibu. Kemudian di pagi-pagi hari itu banyak tindakan kesalahan dari murid kita. Ada yang terlambat, ada hendaknya kena progressing, ada yang tidak pakai lambang, ada yang tidak pakai kacu. Pokoknya banyak tindakan-tindakan mereka. Ada yang bertengkar, ada yang membuli. Kemudian bagaimana kita menyelesaikannya? Biasanya ada 5 cara nih Bapak Ibu. Sesuai dengan video berikut, mari kita perhatikan videonya Bapak Ibu. Ini 5 cara kita menstabilkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi
Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam resiko studi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemukul. Ini yang pertama Bapak Ibu. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini yang pertama ya Bapak Ibu, kita menghukum biasanya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Pukulan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi
Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian memutar alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, jadi kita ini kan pernah mengatasi sesuai yang bermasalah. Jadi ada 3 biasanya yang sering kita terapkan di sekolah. Yang pertama kita menghukum. Menghati-hati kita. Ya tak, Bu Presiden? Pokoknya ada dendam nanti sama anak kita. Kemudian ada yang sebagai teman, ada yang membuat merasa bersalah, ada yang sebagai pemantau dan manajer. Jadi sebaiknya yang mana kira-kira yang kita terapkan itu Bapak Ibu? Sebagai mana? Manajer. Karena yang 4 yang lainnya tentu akan menimbulkan dampak negatif bagi anak. Yang 1 itu baru luar biasa. Bagaimana? Manajer. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian pemahaman selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat maupun tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, agama, ras, dan adat. Fungsi keyakinan kelas juga sebagai pengendalian diri agar siswa juga belajar untuk bersikap di sekolah maupun di rumah. Keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif. Contoh, anak-anak menyepakati untuk dapat saling menjaga kebersihan diri. Jadi keyakinan kelas adalah menjaga kebersihan diri. Ketika keyakinan ini sudah ditanamkan, maka mereka tidak akan berani lagi membuang sampah tidak di tempatnya. Oke, lanjut ketika. Kemudian segitiga restitusi seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi kita menyelesaikan masalah itu sebaiknya pakai restitusi. Restitusi itu sebenarnya dipakai di penjara ya, di tempat hukuman. Di penjara itu orang narapidana itu direstitusi supaya mereka kuat lagi kembali ke tempat ke lingkungan mereka. Jadi mereka diyakinkan, dikuatkan lagi motivasinya sehingga mereka tidak malu untuk kembali ke lingkungan. Jadi kita melakukan restitusi dalam rangka menyadarkan anak kita supaya mereka tidak merasa minder dan kuat untuk kembali lagi ke lingkungan. Jadi ada 3 cara untuk restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas Bapak Ibu. Menstabilkan identitas yang pertama. Tentu pertanyaannya ketika siswa kita salah, kita tentu mengatakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Artinya kita memang validasikan yang mereka lakukan itu memang salah. Kamu pasti bisa melakukan yang lebih salah dari itu. Berarti tindakan mereka itu memang salah. Kemudian yang terakhir kita menyatakan keyakinan. Dimulai dari nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati. Maka kita tanya keyakinan apa yang sudah dilanggar dan bagaimana cara berbuat lebih baik. Itu Bapak Ibu. Jadi kita lakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa kita di
sekolah. Lanjut ketika ini yang tadi ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini contoh-contoh pertanyaannya. Lanjut ketika kemudian ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu lebih cenderung terjadi kekerasan. Penghargaan sesuatu yang disyaratkan, diinginkan. Kalau seandainya ada, baru kita kerjakan, itu penghargaan. Dua-duanya ada nilai negatifnya Bapak Ibu. Tidak baik untuk dilaksanakan. Lanjut ketika mungkin itu Bapak Ibu. Itulah pemaparan dari kami Bapak Ibu. Ada 7 ya. Yang pertama paradigma pendidikan. Yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan kelas dan motivasi untuk berperilaku. Ada 7 lagi yang tadi Bapak Ibu. Jadi mungkin itu yang bisa kami paparkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan berbagi pengalaman ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah, di kelas maupun di lingkungan. Sekian, terima kasih dari kami. Kalau ada pertanyaan nanti kami jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan dari Pak Ben terkait dengan diseminasi aksi positif. Sesi selanjutnya adalah umpan balik dari Bapak dan Ibu. Silakan jika ada yang mau dipertanyakan atau mau memberikan masukan. Ya, begini. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan dari yang 7 Pak Ben, itu adalah posisi kontrol. Nah, bagaimana cara, kalau selama ini kan kita pakai itunya penghukum ya Pak Ben. Nah, menurut Pak Ben, bagaimana cara atau trik untuk menghilangkan hukuman ini sebagai kita seorang guru terhadap anak? Itu yang pertama. Kemudian, apakah dari 5 kontrol ini berlaku dalam satu tindakan atau hanya pada tindakan-tindakan tertentu saja? Terima kasih. Ya, silakan Pak Ben ditanggapi. Terima kasih Bu Deni. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana cara merubah dari kita, karena dulu kita bertindak sebagai atau menyerahkan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian kita bertindak kepada manajer. Tentu caranya yang pertama sekali kita tanamkan niat dari hati dulu. Tanamkan niat dari hati. Bahwasanya ketika kita menerapkan posisi penghukum itu, nanti imbasnya ada sesuatu atau perasaan tersakiti kepada anak. Jadi kita tanamkan dampak dari penghukum itu luar biasa kepada anak. Mereka akan tersakiti, mereka akan minder. Ini yang terpenting dulu ini. Ketika kita sudah tanamkan itu, kita coba bawakan kepada diri kita. Misalkan kita yang dihukum seperti itu, kita yang dihukum, kita yang berada di posisi itu, kira-kira bagaimana perasaan kita? Apa yang kita rasakan itu pasti akan dirasakan oleh anak. Maka ketika kita memahami dampak atau efek dari tindakan kita, maka kita akan bisa merubahnya Bu Dini. Jadi Bu Dini, itu langkahnya Bu Dini. Kita sadari bahwasannya penghukum itu punya dampak yang negatif. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi, Apakah setiap apakah punya kriteria dari tidak ada punya kriteria Bapak Ibu. Setiap permasalahan tidak punya kriteria. Yang levelnya baik norma-norma yang sifatnya kriminal, kalau kita memang bisa restitusi di sini, kita restitusi di sini. Mereka kan kadang-kadang ada yang membawa senjata tajam ke sekolah. Itu kan sudah kriminal Bapak Ibu. Atau ada yang melukai temannya, bisa kita restitusi? Bisa, sesuai dengan keyakinan di sekolah. Nanti kalau seandainya memang tidak bisa lagi, kita merestitusi.
baru kita limpahkan kepada pihak yang lebih tinggi. Itu mungkin jawaban dari kami. Bu Dini. Ya, sepertinya Bu Dini sudah puas dengan jawaban Pak Ben. Apa Bapak Ibu masih ada tanggapannya? Tidak? Ya, berarti sudah sangat mengerti ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah menghadiri acara ini. Semoga dengan pemaparan yang Pak Ben sampaikan, kita termotivasi untuk merubah paradigma kita untuk masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Kita kasih hapus dulu untuk Pak Ben. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Baik. Adakah Anda dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Bapak hitung 1, 2, 3 kita bertakbir ya. Ayo dalam hitungan 3 kita bertakbir. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Salam dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini Bapak hadir di sini dalam rangka berbagi pengalaman budaya positif tentang pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Kita sebenarnya pernah mendengar istilah peraturan. Kemudian ada lagi istilah keyakinan. Menurut kalian, apa sih bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ayo, peraturan kelas apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Peraturan kelas itu biasanya sesuatu yang dibuat oleh guru, kemudian dituntut siswa untuk melakukannya. Kemudian ketika kita bersalah, kita akan dihukum oleh guru. Tentu akan menimbulkan rasa sakit hati. Tentu ketika guru membuat peraturan kelas, kalian akan terbebani. Maka sekarang peraturan kelas itu tidak direkomendasikan lagi, dan kita dituntut untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sendiri adalah nilai-nilai yang kita yakini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Namun keyakinan kelas ini memang berasal dari peraturan-peraturan atau sesuatu yang kita sepakati di kelas kita. Nanti dari peraturan atau keyakinan yang sudah kita sepakati itu, kita tentukan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam peraturan itu. Maka nilai-nilai kebajikan itulah yang menjadi keyakinan kelas. Khususnya menjadi keyakinan kelas untuk lokal 12 NIA 5. Tentu setelah kita yakin dengan nilai-nilai kebaikan, kita akan menjalani keyakinan itu dengan baik, dengan semangat, dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Tentu kita tidak akan merasa terbebani lagi dengan hukuman-hukuman, sanksi-sanksi yang akan dibuatkan oleh guru. Yang ada di sini adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang kita sepakati. Kalau seandainya kita tidak buat tugas, ya kita sepakati konsekuensinya apa. Bedanya dengan peraturan, kalau tidak buat tugas, kalian berlari sekeliling lapangan. Kalau tidak buat tugas, bersihkan WC. Tentu ini sangat menyakitkan bagi kalian. Maka kita butuh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana ketika kita bersalah, kita akan sadar cepat dan bisa memperbaiki kesalahan kita.
Bisa dipahami? Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita sepakati dulu peraturan-peraturan kelas kita. Nah, silakan. Ada nggak yang punya usul tentang peraturan-peraturan kelas yang mungkin ada di lokal 1295? Ayo silakan tuliskan di sini di papan tulis. Silakan. Ya silakan. Dari sana juga boleh. Di sini juga boleh. Sini juga boleh. Sini juga boleh. Ya, silakan tampil ke depan. Silakan berjalan. Silakan Nisha. Tuliskan Nisha. Ya kesepakatan kelas kita. Oke, Mesya sudah menuliskan. Ayo, ada lagi yang punya usulan? Silakan ditempelkan di sini. Silakan silakan tuliskan ke depan. Ditempelkan ke depan. Silakan ditulis ya apa yang menjadi kesepakatan kelas kita atau peraturan kelas kita. Nah, yang dari kalian dulu. Ayo, silakan. Tempelkan di papan tulis. Nah, ini dari Masa. Mesya. Nah, bagus. Ayo, lagi yang kelompok ini silakan. Ya, kesepakatan kelas kita apa yang kita usulkan kesepakatan kelas 1295. Ayo silakan. Ada lagi yang mau? Baru 3 orang. Ayo, 1, 2, 3. Oh iya, luar biasa. Maisha lagi kesepakatannya. Nanti kita bacakan ya sama-sama. Ayo, yang lain. Silakan si Putri, silakan Putri. Tempelkan depan Putri. Ini kesepakatan kelas kita ya. Oke, terima kasih Putri. Ayo lanjut, siapa lagi? Silakan. Ya. Siapa namanya ini? Aiki. Oh, luar biasa Aiki. Ini kesepakatan kelas kita ya. Usulan dari siswa-siswa tentang kesepakatan kelas 1295. Ayo. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dulu. Ayo. Silakan. Silakan ditempelkan. Yang sudah usulannya ditulis. Ayo, silakan. Nah. Luar biasa sekali ya. Anak dari mana yang pada hebat ini? Luar biasa. Jangan lepet, jangan lepet. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Sudah banyak ya. Masih ada lagi usulannya? Kesepakatan kelas kita 1295. Ayo. Nama siapa nak? Aulia, luar biasa sekali Aulia. Hebat Aulia ya. Ini usulan kita bersama tentang kesepakatan 1295. Masih ada lagi? Masih ada? Silakan ulangi. Ya, luar biasa. Sherin, ya, Pak Sekretari Sherin. Terima kasih Sherin. Masih ada lagi usulan-usulan kesepakatan kelas kita? Ya, Farel, hebat Farel. Terima kasih Farel. Ayo, kesepakatan kelas yang lain. Ayo. Dari sini habis. Masih ada. Ayo, silakan. Usulkan kesepakatan kelas 1295. Ini kesepakatan kelas kita ya. Murni dari kita, usulan dari kita. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan konsekuensinya nanti dari kita juga, oleh kita, dan untuk kita juga. Ayo. Masih ada? Oh iya, bagus. Si Nabil ini kepala kelas ini. Ya. Masih ada lagi? Masih ada, silakan Masih. Luar biasa banyaknya kesepakatan kelas kita. Masya Allah. Masih ada lagi? Oke, terima kasih. Sudah banyak ya, sudah habis ya. Oke. Kita bacakan dulu kesepakatan ini. Nanti kita temukan nilai-nilai kebajikannya dan kita simpulkan menjadi keyakinan kelas 1295.
Oke, kita bacakan dulu, nanti kita cari nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalamnya. Kita kelompok-kelompokkan, barulah dia menjadi keyakinan kelas 12 Miani. Ayo kita baca. Yang pertama, kesepakatan kelas kita, setiap anggota kelas harus membuang sampah pada tempatnya. Ini kesepakatan kelas kita. Setuju ya? Setuju. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Kesepakatan kelas kita ya, setuju? Setuju. Lanjut. Datang tepat waktu. Luar biasa sekali. Kemudian ada lagi, tidak menggunakan HP pada saat guru menerangkan pelajaran. Setuju? Setuju. Oke, kita sepakat ya. Kemudian ada lagi, sebelum belajar ketua kelas selalu menyiapkan untuk memimpin pembacaan doa. Ya, luar biasa sekali. Doa ya. Setuju ya? Setuju. Setiap warga kelas harus sarapan sebelum berangkat sekolah. Setuju? Setuju. Sepakat kita ya. Menerapkan perilaku 5S. Senyum, salam, sapa di lingkungan sekolah. Setuju? Setuju. Bagus. Kemudian mendengarkan dan memperhatikan guru di kelas. Setuju? Setuju. Memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal. Setuju? Setuju. Setuju ya. Kemudian menghormati warga sekolah walau memiliki perbedaan suku, agama dan ras. Setuju? Setuju. Luar biasa ini. Kemudian mengikuti upacara dengan khidmat dan tertib. Setuju? Setuju. Kemudian ini lagi, belajar dengan tekun. Setuju? Setuju. Luar biasa. Datang sebelum pembacaan Asmaul Husna. Setuju. Ya. Kemudian menerapkan perilaku tolong menolong di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Setuju? Setuju. Ini kesepakatan kita ya. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Tidak menggunakan aksesoris dan perhiasan di sekolah. Setuju? Setuju. Seluruh anggota kelas wajib membawa Al-Quran setiap hari. Setuju? Setuju. Oke, luar biasa sekali kesepakatan kelas kita. Dan menurut Ananda, dari kesepakatan kelas yang kita buat ini, yang banyak ini, nilai-nilai keyakinan apa saja yang ada dalam? Apa, Azal? Ya, kedisiplinan yang pertama, kedisiplinan ya. Kedisiplinan. Ini ada kedisiplinan. Kedisiplinan. Apalagi kira-kira yang ada? Oh, ada kesehatan, nilai-nilai kesehatan. Kesehatan. Apalagi? Yang dari kesepakatan ini. Ayo, oke. Menghormati. Menghormati. Ada lagi? Oh ya, religi. Religius. Ada lagi kira-kira nak? Habis? Oke. Sekarang kita kelompokkan yang ini ya. Kesepakatan kelas yang kita buat ini. Kita kelompokkan ke sini. Yang masuk ke disiplinan yang mana? Datang tepat waktu ini ya. Kita kelompokkan di sini. Datang tepat waktu. Oke. Apa lagi nak? Mana? Nih. Oke, kita tempel sini ya. Apa lagi? Yang nilai kedisiplinan, ayo bantu Bapak kelompokkan. Yang di kedisiplinan, kesehatan, menghormati, religius, ayo bantu Bapak kelompokkan. Mani, silakan Mani. Mana yang kedisiplinan, mana yang kesehatan, ayo. Sini, silakan cepat ini. Fani yang disiplin saja, ayo. Ini yang kesehatan saja. Semuanya, ayo kelompokkan. Bantu siapa? Yuna. Yang menghormati saja Yuna. Silakan yang religi Alika atau Nika. Tempatkan kesepakatan kelas kita sesuai dengan
kolomnya. Oke, terima kasih banyak. Dan kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi sudah kita kelompokkan di sini. Ada yang kedisiplinan, ada yang kesehatan, ada yang menghormati, ada yang religius. Sekarang kita susun lagi keyakinan apa? Bagaimana bahasa keyakinannya sehingga menjadi sesuatu yang bisa menjadi pedoman bagi kita dalam Al-Quran 12:5. Ayo, yang kedisiplinan kira-kira apa keyakinannya? Pertama keyakinan kelas 12:5 1. Silakan berdasarkan kesepakatan kita tadi, silakan sebutkan setiap. Silakan. Oh ya. Kelas 12:5 meyakini bahwa kedisiplinan akan membawa kepada kesuksesan. Oke, ini yang pertama ya. Dari kesepakatan kelas kita tadi, kita yakin bahwa kedisiplinan akan membawa kepada kesuksesan. Ayo, yang berkaitan dengan kesehatan, bagaimana bahasa keyakinannya? Ayo, mereka bisa. Kelas 12:5 meyakini bahwa kesehatan itu perlu dijaga. Sudah? Yakin kita seperti ini? Kemudian kesepakatan kita tadi terkelompok menjadi kesepakatan yang punya nilai menghormati. Kira-kira bahasa keyakinan kita apa? Kelas 12:5 terus menerapkan perilaku. Kelas 12:5 menerapkan perilaku menghormati baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Religius, ayo. Nilai-nilai keyakinan kita bagaimana? Kelas 12:5 senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah Nanda, kita sudah mendapatkan 4 keyakinan kelas kita. Yang pertama, silakan dibaca. Kelas 12:5 itu yang pertama. Yang kedua, kelas 12:5 meyakini bahwa kesehatan itu perlu dijaga. Oke, lanjut. Kelas 12:5 menerapkan perilaku menghormati baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Oke, yang keempat. Kelas 12:5 senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ketika kita sudah sepakat ini? Sudah. Untuk melegalkannya kita perlu membubuhkan tanda tangan. Mungkin harusnya semua kita menandatangani di sini, tapi untuk kesempatan kali ini kita wakilkan sama ketua sekretaris. Ayo silakan ketua. Ini sudah kita sepakati. Kita buat di sini muara labu. Tanggal berapa sekarang? 27 Oktober 2023. Tertanda yang mewakili kelas 12:5. Ayo, ketua kelas, sekretaris.
Nah, silakan bantu Bapak kita kelas. Silakan. Kita sepakat ya. Ya, tanda tangan saja. Tanda tangan ditandatangani ya. Oke. Nah, sekretaris, ayo silakan sekretaris. Ya, terima kasih sekretaris dan perwakilan dari ketua kelas dan sekretaris sudah mewakili kita bersama. Sepakat? Oke, ini kan Bapak tulis dalam bentuk PowerPoint. Nanti Ananda buatkan posternya ya. Buatkan posternya kemudian kita tempelkan di dinding kelas kita. Dengan tujuan kita bisa senantiasa lihat dan segala tindak tanduk kita ataupun kesalahan kita bisa kita perbaiki dengan keyakinan kelas kita. Sehingga kita bisa belajar aman, nyaman, tentram, dan bahagia. Mungkin itu yang bisa kita buat tentang keyakinan kelas kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Nabila kelihatan bahagia hari ini. Pasti ada satu alasan yang membuat Nabila bahagia. Tahu alasan Nabila Bapak panggil ke sini? Coba Nabila lihat video ini. Berbuat salah itu biasa Nabila. Pasti tidak Iya Pak, maaf Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tindakan ini. Iya Pak, Nabila iri sama teman-teman Pak. Mereka memiliki HP bagus-bagus Pak, sedangkan Nabila pengen banget Pak mempunyai HP bagus Pak. Tapi kan Nabila tidak mesti melakukan tindakan itu. Iya Pak, sekali lagi Nabila minta maaf Pak. Nilai-nilai apa yang sudah Nabila langgar Nabila? Iya Pak, Nabila sudah melanggar nilai kejujuran dan nilai berakhlak mulia Pak. Benar sekali Nabila. Nabila sudah melanggar nilai-nilai kejujuran dan nilai berakhlak mulia. Nabila sudah melakukan kesalahan dan kesalahan itu pasti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak, Nabila sadar atas kesalahan yang Nabila telah lakukan Pak. Apa yang bisa Nabila lakukan untuk memperbaiki diri? Iya Pak, nanti Nabila akan melakukan yang tadi dan minta maaf kepadanya Pak. Apa yang bisa membuat Bapak yakin Nabila bisa mengembalikan HP Pani? Saya bisa bersaksi nanti Pak. Apakah nanti ada masalah? Tidak Pak, Nabila bisa melakukannya Pak. Ya, Bapak yakin Nabila pasti bisa melakukan komitmen ini. Sekarang silakan masuk ke kelas, kembalikan HP Pani dan minta maaf sama Pani. Iya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Olivia Setiarsari. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Solok Selatan. Saya senang sekali belajar di sekolah ini. Apalagi terhadap dampak dari penerapan budaya positif yang dilakukan oleh guru-guru, khususnya guru penggerak Bapak Ben Indonesia. Saya merasakan kenyamanan dalam belajar, terutama dalam berinteraksi dengan guru maupun dengan siswa lain, di kelas maupun di luar kelas. Semangat Pak Ben Indonesia, sukses selalu buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.